Yang Hackathonian yang telah bergabung dalam acara Grand Launching BPJS Kesehatan Hackathon 2026. Detect Smarter, Protect JKN, Smarter Protection for a Stronger JKN, Efisiensi Risiko Program JKN. Wow, senang sekali saya Adam Anditra di siang hari ini bisa membantu acara yang sangat penuh semangat di kali ini. Dan tentunya hari ini adalah momentum dimulainya rangkaian Hackathon 2026. Kompetisi inovasi yang mengajak talenta digital Indonesia menghadirkan ide dan solusi bagi tantangan nyata program JKN. Dan sebelum dilanjut, ada mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Hackathonian yang sudah bergabung baik melalui kanal Zoom Meeting maupun live YouTube channel. Terima kasih. Semoga teman-teman Hackathonian semua yang hadir di siang hari ini penuh semangat dan mendapatkan banyak wawasan serta menjadi energi tambahan menyiapkan beberapa inovasi ke depan untuk negeri ini. Baik, teman-teman semua, Katonian, sebelum kita memulai acara dan untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars BPJS Kesehatan. Helkatonian, teknologi informasi di BPJS Kesehatan kini tidak lagi sekadar menjadi fungsi pendukung, tetapi telah menjadi salah satu pendaya utama dalam penyelenggaraan program JKN. Hackathon menjadi ruang kolaborasi BPJS Kesehatan bersama developer, praktisi IT,
akademisi, serta masyarakat untuk menggali solusi digital yang mendukung peningkatan mutu dan integritas pelayanan program JKN. Dan untuk memulai kegiatan hari ini, dengan hormat kami mengundang Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Bapak Setiaji, ST MSI, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Setiaji, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rusal Hafiz yang khatam Al-Quran ya, Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, ya, di sini ada Pak Alex sebagai narasumber. Kemudian juga tentunya para moderator ya, panitia, mitra kerja, serta yang saya banggakan peserta dan calon peserta hackathon BPJS Kesehatan tahun 2026. Sebelum menyampaikan sambutan, saya mau ngasih pantun dulu ya. Menyusuri taman di sore petang, terlihat bunga tumbuh berkembang. Mari berinovasi dengan semangat gemilang demi JKN yang kuat dan terus berkembang. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai kegiatan yang merupakan kegiatan tahunan BPJS, mengundang para inovator dan kemudian para kreator untuk mensupport program-program JKN, ya, khususnya para health tech stakeholder yang tentunya memiliki banyak inovasi gitu ya, dan kemudian ingin menyumbangkan ide, inovasi, dan segala kreativitasnya, ataupun mungkin gemes gitu ya, dengan beberapa hal yang dalam tanda petik sebenarnya kalau dikembangkan ataupun disiapkan inovasinya bisa membantu BPJS. Nah, kemudian seperti kegiatan sebelumnya, nah tahun ini agak cukup berbeda karena temanya langsung spesifik ya, bagaimana nanti teman-teman fokus untuk bisa menjawab berbagai macam tantangan nyata yang kita siapkan, khususnya sekarang kan era AI, Artificial Intelligence ya, yang dulu ini sebenarnya AI ini sudah cukup lama dikenal, tapi baru sekarang kelihatan bentuknya, apa itu AI, dan kemudian berkembang sekarang menjadi agentic AI. Nah, hackathon ini tentunya bukan sekedar kompetisi teknologi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk mempertemukan BPJS Kesehatan dengan talent-talent dan kemudian juga komunitas inovator ya, ataupun health tech industry untuk mencari ide dan solusi dalam rangka menjawab tantangan nyata dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah bagaimana AI dan data analitik ini tentunya bisa menjadi trigger untuk memperkuat layanan yang ada di BPJS, khususnya dalam rangka mengenali pola deteksi anomali, memprediksi risiko seperti kesehatan ya, dan juga tentunya dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Nah, salah satu fokus yang ingin kita dorong melalui hackathon tahun ini adalah pemanfaatan AI untuk mendukung efisiensi risiko program JKN. Salah satunya adalah fraud detection. Bagaimana memastikan bahwa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan adalah sesuai dengan kondisi real pasiennya. Sehingga tentunya kita bisa mengidentifikasi risiko bisa lebih cepat dan membantu menjaga keberlangsungan program JKN. Nah, namun saya juga ingin menekankan teknologi ini seperti tadi saya sebut bukanlah the final destination gitu ya, tetapi ini adalah sebuah tools ataupun media untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena itu makanya saya berharap teman-teman sekalian nanti bisa kenali masalah-masalah yang ada di sekitarnya, ya. Terus kemudian juga pahami masalah apa yang diselesaikan, kemudian nanti berdampak apa, gitu ya. Contoh misalnya secara teknologi kita bisa mendeteksi secara lebih personal bahwa orang tersebut sebenarnya bisa dideteksi penyakit lebih awal, sehingga tentunya bisa memitigasi risiko dan memastikan
severity-nya ataupun tingkat level dari kegawat daruratnya bisa berkurang gitu ya. Serta manfaat yang bisa didapatkan. Nah, kemudian tentunya setelah bisa ditemui kenali permasalahan, bisa dicarikan teknologi apa yang paling tepat. Kalau sekarang sebenarnya udah lebih gampang ya, bisa nanya ke ChatGPT, ke Claude, ataupun juga ke Copilot dan lain sebagainya. Nah, semangat tersebut tentunya sejalan dengan tema Hackathon 2026, yaitu Detect Smarter, Protect JKN, Smarter Protection for a Stronger JKN, dalam rangka untuk efisiensi risiko program JKN. Nah, Detect Smarter ini berarti menggunakan teknologi yang tepat dan tentunya data secara lebih cerdas untuk mengenali pola dan risiko. Sedangkan Protect JKN berarti memastikan bahwa inovasi yang kita hasilkan harus memberikan manfaat bagi keberlangsungan program JKN dan perlindungan bagi peserta. Nah, di sini tentunya banyak hal inovasi yang bisa kita lakukan, baik yang sifatnya klinikal maupun juga yang sifatnya non-klinikal. Nah, saya berharap hackathon tahun ini tentunya nggak hanya berhenti nanti setelah ada pemenang, bukan mencari pemenang, biasanya ini nyari seeking award aja ya. Kita harapkan nanti prototipe dan lain sebagainya, ataupun gagasan yang relevan, aman, dan bertanggung jawab, tapi nanti bisa dikembangkan menjadi solusi nyata bagi JKN. Jadi kita tentunya akan menyiapkan sandbox, gitu ya, innovation tadi, untuk bisa dilakukan piloting dan kemudian nanti berkolaborasi dengan pihak lain untuk bisa memastikan bahwa solusi yang ada ini bukan hanya sekedar idea, tetapi juga dari sisi readiness levelnya bisa siap untuk nanti dalam rangka go to marketnya juga. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan apresiasi dan tentunya terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Hackathon BPJS Kesehatan tahun 2026. Semoga kegiatan ini makin memperkuat daya inovasi dan kemudian kolaborasi ya, dalam membangun ekosistem JKN yang semakin kuat. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Hackathon BPJS Kesehatan 2026 secara resmi dinyatakan dibuka. Selamat berinovasi, selamat berkolaborasi, dan saya menunggu ide-ide serta solusi terbaik untuk JKN. Sebagai penutup, tadi di awal ada pantun, terakhir juga ada pantun. Ke taman kota membeli pisang, pulang membawa bunga kembang. Hackathon hadir dengan inovasi Indonesia semakin cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Jati Asih, membeli es dan membawa ketan. Nah, pergi naik hajinya, jangan lupa bekalnya dibawa ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Bapak Setiaji STMSI atas sambutannya. Dan berhubung Bapak Setiaji akan melanjutkan agenda berikutnya, mari kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Bapak Setiaji. Baik, teman-teman Hackathonian, semoga semangat kolaborasi dan inovasi yang disampaikan dapat menjadi energi bagi seluruh peserta untuk menghadirkan solusi terbaik dalam Hackathon 2026. Hackathonian, kita akan memasuki bagian yang akan membawa Hackathonian menjadi lebih dekat dengan BPJS Kesehatan Hackathon 2026. Hackathon merupakan kompetisi inovasi yang terbuka untuk masyarakat umum, mulai dari perguruan tinggi, komunitas, developer, dan bahkan profesional digital. Tahun ini, Hackathon mengusung tema
Detect Smarter, Protect JKN. Smarter Protection for a Stronger JKN. Efisiensi Risiko Program JKN. Dan registrasi BPJS Kesehatan Hackathon 2026 berlangsung mulai tanggal 14 Agustus hingga 14 September 2026, which is sudah dibuka hari ini. Silakan teman-teman hackathonian bisa menuju ke website kami di hackathon.bpjs-kesehatan.go.id. Challenge utama Hackathon 2026 adalah efisiensi risiko pada pelayanan kesehatan program JKN. Hackathon 2026 memiliki 3 kategori lomba. Yang pertama, efisiensi risiko pada peserta, efisiensi risiko pada fasilitas kesehatan, dan yang ketiga adalah efisiensi risiko pada pemberi kerja. Dan setelah Hackathonian sudah melakukan registrasi, Hackathonian akan menjalani 7 tahapan utama kompetisi. Tentu yang pertama adalah registrasi tersebut. Kemudian nanti Hackathonian akan mensubmit atau mengupload proposal, dan kemudian proposal yang sudah disubmit akan diseleksi. Dan terakhir, jika sudah melewati tahap seleksi, akan ada pendampingan atau mentoring, yakni proses coaching, dan tentunya ada hackathon event. Dan yang keenam ada demo day atau grand final. Dan tentunya yang terakhir adalah pengumuman pemenang. Peserta terbaik nantinya akan berkesempatan tampil pada demo day atau grand final dan bersaing menjadi salah satu dari 3 tim pemenang utama. So prepare yourself ya, hackathonian. Dan berbicara soal teknologi, Hackathonian sudah sangat erat di sekeliling kita dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence yang saat ini menjadi bintang dalam dunia teknologi tersebut. AI berkembang jauh melampaui sekadar otomatisasi pekerjaan. AI dapat membantu manusia membaca data dalam skala besar, mengenali pola yang sulit, mendeteksi anomali, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Dan untuk membahas perspektif tersebut, siang hari ini telah hadir bersama kita Presiden Dhamma Indonesia, Bapak Alex Budianto. Selamat siang, Bapak Alex. Bagaimana kabarnya, Ya, Pak? selamat siang. Ya, Sehat ya, masih Pak? baik. Kalau Alhamdulillah boleh baik. tahu sedang online dari mana nih, Pak? Daring dari mana? Oh, dari rumah Oh, rumah di daerah mana nih, Pak? di Jawa Barat lah. Wah, di Jawa Barat. Baik. Terima kasih ya Pak Alex sudah berkenan hadir dan tentunya teman-teman Hackathonin sudah tidak sabar mendengarkan paparan AI. Namun sebelum sesi pemaparan dimulai, izinkan saya Adam untuk bisa mengingatkan kembali kepada teman-teman Hackathonian, baik yang ada di Zoom meeting maupun di live streaming YouTube. Selama pemaparan tersebut, jika ada pertanyaan dari Hackathonian atau teman-teman yang saat ini menyaksikan, bisa disampaikan melalui Slido. Nah, di sini nih di bawah telunjuknya Adam sudah ada QR. Teman-teman silakan bisa QR code di bawah sini atau buat teman-teman di Zoom meeting akan diberikan link untuk menuju Slido. Di sana teman-teman bisa menampung pertanyaannya. Kita akan menampung pertanyaannya dan pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di sesi question and answer. Baik, teman-teman, semoga bisa dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Presiden Dhamma Indonesia, Bapak Alex Budianto. Kepada beliau kami persilakan. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah mengundang kami dari Asosiasi Manajemen Data Indonesia atau Dhamma Indonesia Jakarta untuk bisa berbagi terkait dengan kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Alex Budianto. Saya akan membawakan materi mengenai From Data to Action
data dan AI dalam mendukung keberlanjutan program JKN. Next. Sekilas mengenai aktivitas saya ya, saat ini saya juga aktif di Indonesia Artificial Intelligence Hub. Kemudian saya juga founder dari Indonesia Cyber Security Hub yang di-launching oleh Bapak Kepala BSSN di tahun 2020 waktu itu. Saya juga dari founder dari Cloud Computing Indonesia dan saat ini sebagai presiden dari Indonesia Data Management Association atau DAMA Indonesia Jakarta. Saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Next. Ketika tadi kita bicara mengenai AI, tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Setiaji gitu ya, bagaimana AI ini bisa membuka peluang baru untuk bagaimana nanti kita bisa berinovasi untuk membantu JKN supaya lebih efisien gitu ya. Nah, dalam era seperti sekarang dengan komputasi yang semakin cepat, kemudian perkembangan model yang sangat pesat juga gitu ya. Ini menimbulkan peluang-peluang baru untuk kita terus melakukan inovasi sehingga pada akhirnya dengan mudah kita bisa mengenali pola, kemudian juga bisa melakukan prediksi atas sesuatu hal gitu ya. Dan harapannya hal-hal seperti ini bisa membantu kita dalam konteks pengambilan keputusan gitu ya. Bagaimana yang sebelumnya kompleks, sekarang dengan mudah, dengan cepat kita bisa dapatkan. Next. Ketika kita tadi bicara mengenai AI, kita akan butuh fondasi data gitu ya, karena data itu menjadi syarat mutlak atas keberhasilan AI. Kenapa? Karena AI belajar dari data. Jika data yang digunakan itu tidak lengkap, tidak konsisten, atau mengandung kesalahan, maka model atau output AI itu juga akan menghasilkan kesalahan atau menyesatkan gitu ya. Jadi kalau datanya garbage, sebagus apapun prosesnya, tetap akan jadi garbage gitu ya. Jadi istilahnya adalah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting bahwa fondasi data itu harus kita perbaiki sebelum nantinya kita akan embrace AI gitu ya. Next. Lalu apa saja kira-kira yang kita perlukan untuk menyiapkan data kita supaya siap untuk AI gitu ya. Jadi sekali lagi AI membutuhkan data yang berkualitas. Semakin tinggi kualitas data, semakin tinggi insight dari data. Yang kedua adalah metadata, karena AI memerlukan pemahaman mengenai konteks data, bukan hanya sekedar angka-angka yang ada gitu ya. Nah, ketika AI memahami data itu adalah dalam konteks medis, maka AI juga akan memahami bahwa ini adalah sesuatu hal yang menjadi dasar keputusannya nanti juga dalam konteks medis gitu ya. Nah, kemudian juga ketika kita punya banyak sistem, kemudian sistemnya silo-silo gitu ya, maka nanti kita juga perlu integrasikan dan kita juga perlu kemudian mempunyai kebenaran tunggal dari data yang ada gitu ya. Jadi hanya boleh ada satu versi kebenaran dari data. Jangan sampai nanti datanya dalam konteks sama tapi nilainya berbeda dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu kita punya namanya single source of truth gitu ya. Dan kita juga dalam konteks perlindungan data pribadi, kita memahami keamanan data dan privacy, khususnya ketika kita bicara di dalam konteks JKN gitu ya, karena JKN ini adalah data-data kesehatan, ini tentu perlu lapisan keamanan yang lebih dibandingin data biasanya gitu ya, karena data-data pasien itu sangat pribadi dan perlu kemudian menjadi perhatian penting buat semua pihak agar
perlindungan data terkait dengan data pasien ini bisa maksimal. Apalagi di Indonesia kita udah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, jadi ini perlu kita perhatikan supaya nanti data-data pribadi pasien jangan sampai bocor, jangan sampai kemudian bisa digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Next. Bicara mengenai data manajemen di global gitu ya, sudah ada asosiasi data manajemen internasional yang dimana sudah established sejak tahun 1980 di US, yang kemudian menyebar ke berbagai negara dan tahun lalu established di Indonesia gitu ya. Jadi Asosiasi Manajemen Data Indonesia atau DAMA Indonesia Jakarta merupakan cabang resmi dari DAMA Internasional yang established di tahun 2025. Next. DAMA Internasional mempunyai kontribusi signifikan dengan mengeluarkan buku berjudul DAMA DMBOK gitu ya, atau DAMA DMBOX, Data Management Body of Knowledge, di mana buku ini pertama kali diterbitkan di tahun 2009, kemudian ada edisi keduanya di tahun 2017, kemudian dari edisi kedua ini ada revisi minor yang pada akhirnya bukan menjadi edisi ketiga, tapi menjadi second edition, revised edition gitu ya, yang dilakukan di tahun 2024. Jadi saat ini buku DAMA DMBOK versi terakhir itu versi 2 atau second edition gitu ya. Nah, di dalam buku next, di dalam buku DAMA DMBOX kita akan bukannya di mana Damawil ini ada 11 knowledge area yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, dan perlu kita praktekkan agar manajemen data di organisasi bisa berjalan dengan baik, yang pada akhirnya harapannya nanti bisa siap untuk AI. Nah, knowledge area tersebut adalah data governance di pusat lingkarannya. Ini menjadi fondasi buat knowledge area yang lain gitu ya. Nah, kemudian di pinggirnya ada data arsitektur, data model and design, data storage and operation, data security, data integration and interoperability, document and content management, reference perlu untuk kemudian kita pahami, kita praktekkan, yang harapannya dengan kita mempraktekkan best practice yang berdasarkan framework DAMA DMBOX ini, nantinya data di organisasi kita akan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya dengan data yang berkualitas tinggi akan siap untuk kita gunakan di AI. Next. Nah, terkait dengan data yang sudah kita kelola, kita kumpulkan, kita proses, pada akhirnya akan kita analisa gitu ya. Nah, pada prinsipnya analisa data itu terbagi menjadi 4 bagian ini gitu ya. Yang pertama adalah descriptive analytic, menggambarkan apa yang terjadi dari data-data yang kita punyai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diagnostic analytic, untuk memahami apa anomali-anomali dan hubungan sebab akibat dari data yang kita punyai. Yang berikutnya itu adalah predictive analytic, yang kita bisa gunakan dari data yang kita punyai untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Yang terakhir adalah prescriptive analytic. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau ingin mencapai tujuan tertentu, apa yang kemudian kita akan lakukan gitu ya. Nah, jadi ini adalah 4 analisa data gitu ya, di mana kita bisa kemudian menggunakan salah satunya atau kombinasi di antaranya untuk kemudian bisa membuat solusi-solusi atau
untuk membuat sesuatu hal yang pada akhirnya bisa kita gunakan dalam konteks pengambilan keputusan. Next. Oke, berikutnya kita akan coba kupas satu persatu gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive analytic? Next. Tadi udah sempat saya sampaikan gitu ya, bahwa intinya descriptive analytic itu adalah menggambarkan kondisi dari data. Bagaimana data yang kita punyai dari sekian lama sampai sekarang, kita bisa lihat bagaimana kita lihat polanya, bagaimana kita lihat hubungan di antara data-datanya, dan juga bagaimana trennya gitu ya. Nah, descriptive analytic ini sifatnya dari data yang sifatnya historis gitu ya, dari data masa lalu sampai data saat ini, gitu. Dan ya ini biasanya kita gunakan di dalam konteks apa sih, dashboard sebagai contoh gitu ya. Dashboard itu kan biasanya data historical sampai saat ini misalnya gitu ya. Next. Nah, beberapa hal yang kemudian kita bisa lakukan di dalam konteks descriptive analytic gitu ya. Bagaimana nantinya data ini kita bisa tampilkan di dashboard semacam, mungkin toolsnya sebagai contoh, mohon maaf ya, mungkin ya ada beberapa brand yang tersebut di sini gitu ya. Kita bisa pakai Power BI, Tableau, ClickSense, dan seterusnya gitu. Atau mungkin kita olah datanya. Kita bisa olah data-data tadi dengan berbagai library yang dimungkinkan, baik dengan R ataupun mungkin dengan Python dan seterusnya gitu ya. Dan nanti dengan data-data yang ada dan apa yang kita olah ataupun kita tampilkan, ini harapannya bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, lalu apa di dalam konteks use case di JKN gitu ya. Nah, ini contoh descriptive analytic yang kemudian digunakan di JKN. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan mengunjungi websitenya JKN di bpjs-kesehatan.go.id, maka Bapak Ibu akan menemukan di sana ada kurva ini gitu ya. Nah, kurva ini adalah salah satu contoh bagaimana descriptive analytic digunakan. Jadi dari data yang ada kita bisa lihat bagaimana sebaran fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, bagaimana sebaran demografi dari peserta BPJS, dan seterusnya. Oke, next. Lalu berikutnya kita akan bicara mengenai diagnostik analitik. Nah, di dalam konteks diagnostik analitik, ini yang harapannya kita bisa lihat bagaimana anomali-anomali yang ada dan bagaimana pola hubungan di antara data-data yang ada gitu ya, variabel yang ada seperti apa. Nah, ini nanti kita bisa gunakan dalam case misalnya, kenapa nih terjadi lonjakan klaim medis. Nah, kita perlu lihat, nanti kita bisa lakukan dengan root cause analysis atau RCA untuk kemudian memahami apa penyebab anomalinya gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan data isolation untuk memisahkan antara mungkin ini variabel yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan gitu ya. Jadi mungkin nanti kita cuman lihat variabel apa yang kemudian signifikan yang mempengaruhi hasil dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan apabila Bapak Ibu, rekan-rekan ingin membangun solusi-solusi untuk kemudian digunakan dalam konteks tadi melakukan diagnostik atas suatu fenomena gitu ya. Oke, next. Nah, lalu use case di JKN-nya seperti apa? Nah, misalnya bagaimana kita bisa melakukan diagnostik terkait dengan apa nih yang tersembunyi dari suatu fenomena gitu ya. Ini kenapa variabel-variabel yang ada ini kok datanya seperti ini.
Lalu bagaimana korelasinya? Oh, lalu kemudian ada pattern-pattern tertentu yang mencurigakan misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang nanti kita bisa lakukan apabila nanti kita akan tadi ikut membantu JKN membuat sebuah ide atau solusi di dalam konteks healthcatton tahun ini gitu ya. Next. Lalu berikutnya kita akan diskusi mengenai predictive analytic. Next. Ya, di dalam konteks predictive analytic kita tadi tadi saya sudah menyampaikan ya, predictive analytic pada dasarnya adalah digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dari data-data yang saya punyai, dari historical data yang saya punyai, kira-kira akan kemana nih, ya? Apa yang akan terjadi seminggu lagi, sebulan lagi, ataupun setahun lagi misalnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa gunakan di dalam hal misalnya contoh bagaimana kita bisa mengantisipasi terjadinya fraud gitu ya secara real time saat datanya dimasukkan nyampe ke BPJS Kesehatan langsung diproses. Oh, ini kira-kira benar apa enggak datanya gitu ya, berdasarkan historical yang ada di rumah sakit tersebut atau di pasien tersebut, ini kira-kira indikasinya fraud, oh indikasinya bukan fraud, memang benar dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat baik mungkin dari konteks variabel ICD-10-nya, rumah sakitnya, historical dia berobatnya, historical catatan dokternya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang kita bisa lakukan. Dan tadi Pak Setiaji juga menyampaikan di depan tadi ya bahwa ya salah satu hal yang saat ini ingin dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah mengoptimalkan, meningkatkan akurasi dari fraud detection ini gitu ya. Kalau bisa real time supaya saat data masuk langsung oh ini data yang mencurigakan, jadi nanti kita bisa flag dan seterusnya gitu ya. Next. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan di dalam konteks analisa datanya gitu ya, baik yang sifatnya regresi ya ataupun yang sifatnya time series gitu ya. Nah, kalau regresi ini adalah bagaimana kekuatan antara hubungan-hubungan variabel di dalamnya gitu ya. Kalau time series itu adalah tren apa yang terjadi dari data sebelumnya dan kemudian apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Oke, next. Oke, kemudian yang berikutnya ada model klasifikasi dan juga clustering gitu ya. Kalau klasifikasi, kita bisa klasifikasikan sebuah data ke classifier tertentu gitu ya. Kemudian kalau clustering itu nanti kita kelompokkan data-data, ini pengelompokannya tanpa label ya. Jadi ini antara supervised dan unsupervised gitu ya. Kalau klasifikasi ini adalah supervised, kalau clustering adalah unsupervised. Oke, next. Lalu apa contoh use case di dalam konteks JKN-nya gitu ya. Tadi udah saya sebutkan bagaimana nanti ketika kita dalam kompetisi ini barangkali Bapak Ibu rekan-rekan tertarik untuk saya tertarik nih untuk bisa bikin detection fraud misalnya. Nah, supaya nanti ketika skor fraud-nya kecil, nanti harapannya prosesnya klaim bisa lebih cepat, barangkali nanti ke depannya kalau memungkinkan proses pembayaran rumah sakit tidak lagi dalam hitungan hari misalnya, tapi dalam hitungan jam atau bahkan menit misalnya gitu ya. Tapi ya itu akan ya berdasarkan hal-hal yang cukup kompleks juga gitu ya, karena akan banyak hal yang mungkin nanti perlu kita pelajari dan kita perlu pastikan bahwa semuanya sudah benar, sudah berjalan dengan baik, baru nanti kita bicara mengenai real time data gitu ya. Karena sekarang trennya ada real time data dan penting untuk kemudian real time ini bisa meningkatkan proses supaya lebih cepat, lebih efisien dan seterusnya.
Next. Kemudian juga tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Setiaji juga gitu ya, bagaimana nanti dengan data-data analitik, AI dan sebagainya, kita bisa melihat bagaimana lonjakan dari sebuah tindakan. Ini kenapa di rumah sakit ini kok tindakannya ini tiba-tiba melonjak itu, barangkali apakah ada wabah kah atau apa ada suatu fenomena tertentu nih. Barangkali oh ada peningkatan pasien di waktu tertentu nih, oh ternyata pada keracunan MBG misalnya. Nah, itu sesuatu hal yang kita bisa lihat nih, bahwa terjadi lonjakan-lonjakan atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam konteks data gitu ya. Nah, atau lonjakan resep tertentu ketika ada suatu resep kok di resepkan terus, kenapa nih? Jangan-jangan dokternya ada kerjasama sama produsen obat nih misalnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian juga kita bisa perhatikan misalnya. Atau rujukan yang tidak biasa gitu ya. Nah, yang misalnya yang seharusnya dari fase tingkat pertama, kedua dan seterusnya gitu ya. Ini lompat nih dari fase tingkat pertama langsung ke tingkat lanjutan misalnya gitu ya. Ataupun hal-hal lain yang Bapak Ibu bisa pikirkan kira-kira skenario apa yang dimungkinkan dengan analisa data yang tadi kita diskusikan. Next. Berikutnya kita akan diskusikan mengenai preskriptif analitik gitu ya. Nah, di dalam konteks preskriptif analitik ini adalah spektrum paling canggih di dalam konteks pengolahan data gitu ya. Nah, ini biasanya kita gunakan tadi. Kalau saya mau mencapai tujuan tertentu, apa yang kemudian saya perlu lakukan? Jadi dia akan bisa memberikan rekomendasi atas apa yang ingin kita tuju. Ya, dia akan melakukan kalkulasi baik dengan deskriptif, preskriptif, deskriptif, prediktif, dan kombinasi keduanya ataupun yang lainnya termasuk juga diagnostik, analitik dan seterusnya gitu ya, untuk kemudian bisa memberikan saran terbaik apa yang kemudian akan kita lakukan. Nah, contohnya apa? Ya, contoh bagaimana kemudian dengan preskriptif analitik ini kita bisa membantu dokter untuk memberikan rekomendasi terapi dari pengobatan kepada pasien gitu ya, dari beberapa hal yang ada, variabel yang ada, tujuannya apa? Saya pengen pasien saya sembuh gitu ya, atau saya pengen pasien saya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian akan ada rekomendasi-rekomendasi yang kemudian bisa diberikan oleh hasil dari preskriptif analitik ini. Atau misalnya dalam konteks fraud yang proaktif juga, bagaimana nanti kita bisa bikin fraud detection yang lebih proaktif, ataupun juga di dalam konteks mensimulasikan dampak suatu kebijakan gitu ya. Misal nanti kita simulasikan dalam konteks digital twin dan sebagainya. Oke, next. Ini beberapa use case di dalam konteks JKN yang mungkin kita bisa pikirkan dan mungkin bisa kita juga bikin solusinya gitu ya. Contoh misalnya bagaimana kita bikin skema auto routing gitu ya. Jadi supaya hemat waktu, bagaimana nantinya auditor bisa bekerja dengan lebih efisien, lebih cepat. Jadi akan ada beberapa hal yang kita bisa bantu gitu ya buat mereka. Next. Kemudian ketika bicara tadi saya sempat menyebut digital twin gitu ya, bagaimana digital twin ini kita membuat simulasi dari suatu hal yang ada di dunia nyata, kita kemudian simulasikan di dalam perhitungan atau pengolahan dari data tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari kita udah punya modeling dari suatu fakta yang ada di dunia ini, kemudian kita simulasikan di dalam sebuah perhitungan atau pengolahan data, maka nanti kita bisa lihat
kalau ada eh, kondisi seperti ini nih, kemudian apa dampaknya gitu ya? Apa yang kemudian kita perlu mitigasi, apa yang kemudian kita perlu siapkan dan seterusnya gitu ya. Baik misalnya perubahan tarif, adanya wabah dan seterusnya gitu. Oke, lalu tadi kita bicara data analitik gitu ya. Data analitik tadi kita bicara ada 4 hal gitu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian dari data analitik ini kita kemudian menuju ke AI gitu ya. Lalu apa sih hubungan antara data analitik dan AI? Nah, sebenarnya ini fondasinya sama. Fondasinya adalah data yang berkualitas tinggi. Semakin kualitas tinggi, semakin datanya berkualitas tinggi, maka insight dari datanya akan semakin bagus, model dari AI-nya pun juga akan bagus gitu ya. Nah, kalau analitik itu tadi lebih ke mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan saran terkait dengan sesuatu gitu ya. Nah, kalau AI ini sesuatu yang sifatnya tindakan, ya. AI itu bertindak. Kalau analitik itu menjelaskan atau memberikan saran dan seterusnya. Tapi kalau AI ini secara otonom bisa berpikir dan kemudian mengambil keputusan. Oke, lalu bagaimana nih transformasi apabila kita di organisasi kita gitu ya yang sifatnya baru dalam level deskriptif analitik gitu ya. Nah, kita bisa bertransformasi di tahap pertama kita ngomong pelaporan dashboard dan seterusnya itu adalah deskriptif analitik. Nah, kemudian tahap 2 dari data saya ingin mempunyai suatu cara untuk memprediksi anomali sehingga saya tahu ini karena bicara juga meningkat lagi namanya dari data yang ada saya ingin bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam tahun depan, bulan depan dan seterusnya gitu ya. Atau yang terakhir tahap terakhir nih adalah preskriptif dan otonom gitu ya. Bagaimana kemudian ini kita bicara mengenai AI yang kemudian bisa mengambil tindakan tapi tetap saja dalam konteks etika AI, keputusan akhir untuk hal-hal yang sifatnya signifikan, yang sifatnya mempengaruhi hidup orang lain, itu harus ditentukan oleh manusia, gitu ya. Oke, next. Oke, berikutnya kita akan bicara mengenai tadi udah ada sekilas beberapa kira-kira ide-ide gitu ya yang kita bisa lakukan di dalam konteks inovasi dari data. Nah, lalu apa aja sih kira-kira inovasi lainnya dan juga batasan-batasan terkait dengan AI dan juga informasi terkait dengan Healthcathon 2026 ini. Nah, yang pertama AI itu harus menyeimbangkan antara kecepatan processing yang dia bisa lakukan, hak dia kemudian mengambil keputusan, sampai tadi bahwa keputusan akhir yang memengaruhi sesuatu hal secara signifikan itu kontrolnya harus ada di manusia. Tuh ya. Ini yang sesuatu yang menjadi penting buat kita gitu ya. Jangan sampai nantinya kita serahkan semua kepada AI yang dimana AI bisa saja salah gitu ya karena belum tentu semuanya benar. Jadi perlu dipastikan bahwa manusia itu tetap ada di dalam loop keputusannya gitu ya atau istilahnya adalah human in the loop gitu ya. Nah, tadi sudah sempat disampaikan juga di depan bagaimana terkait dengan AI ini jangan sampai kemudian malah membocorkan data-data medis pasien misalnya gitu ya karena tata kelola data kita nggak bagus yang pada akhirnya mungkin beberapa hal malah kemudian diolah oleh AI dengan data-data pribadi pasien yang ada gitu ya. Ini sesuatu hal yang perlu untuk menjadi perhatian. Mana batasan data yang boleh diproses, mana batasan data yang tidak boleh diproses gitu ya. Dan jangan sampai juga nanti AI-nya juga melakukan ya namanya bias gitu ya, bias baik bias gender, bias demografi dan seterusnya. Ini yang kemudian
perlu menjadi perhatian. Harus dilatih dengan data-data yang equal gitu ya, baik dari gender, baik dari demografi dan seterusnya. Oke, next. Lalu bagaimana nih pendekatan terkait dengan saya ingin menyumbangkan sesuatu hal nih buat BPJS Kesehatan. Ide-ide apa yang kemudian bisa ada dan kemudian signifikan gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu lihat dulu kira-kira masalahnya apa sih yang ada di BPJS untuk kemudian kita dalami. Masalahnya kita dalami, kita kulik-kulik lebih dalam sehingga nanti kita akan tahu, oh dengan hal seperti ini, dengan hal seperti ini nanti saya akan bisa lakukan solusi kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, jadi berangkatnya tentu saja harus dari masalah. Masalah apa yang kemudian ingin diselesaikan, kemudian apakah masalah itu signifikan, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti perlu kita pelajari lebih dalam gitu ya. Dan dalam konteks tadi tema hari ini atau maaf tema tahun ini itu adalah bagaimana kemudian BPJS Kesehatan bisa melakukan lebih banyak efisiensi gitu ya, baik efisiensi dalam konteks di rumah sakit itu sendiri, efisiensi dalam konteks pengelolaan atau pelayanan pasien, ataupun efisiensi di dalam konteks kepesertaan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat apakah ini masalahnya masalah yang nyata dan apakah datanya siap atau tidak dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ini perlu kita lihat karena tentu saja ketika kita ingin berinovasi nanti akan sangat tergantung dengan kesiapan datanya. Apakah datanya nanti bisa kita gunakan, kita bisa olah dan seterusnya. Oke, dan juga nanti perlu diperhatikan ya bagaimana analisa resiko dari solusi-solusi yang ingin kita buat juga gitu. Oke, untuk berikutnya hackathon BPJS Kesehatan di 2026 ini intinya adalah panggung buat Bapak Ibu, rekan-rekan untuk berkontribusi langsung, dan tadi Pak Setiaji menyampaikan gitu ya, kalau nanti ada solusi-solusi yang bagus, ada solusi-solusi yang signifikan dan itu bisa menjawab kebutuhan dari BPJS Kesehatan, bukan tidak mungkin untuk kemudian nanti juga akan diimplementasikan di BPJS Kesehatan. Dan kompetisi ini juga mengundang rekan-rekan baik dari akademisi, developer, data scientist, data analis gitu ya, ataupun startup-startup dan komunitas digital. Jadi silahkan buat Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengikuti. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa gitu ya, tapi terbuka juga untuk yang lainnya. Dan yang berikutnya, next. Ini adalah beberapa solusi yang mungkin bisa dipikirkan gitu ya dari data-data yang ada di sini gitu ya. Bagaimana saat ini BPJS Kesehatan masih punya problem terkait dengan memastikan identitas dari peserta. Bagaimana nih kita memastikannya supaya nanti yang berobat itu benar-benar orang tersebut gitu ya. Nah, jangan sampai nanti datanya digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan seterusnya. Nah, termasuk juga obatnya. Jangan sampai seharusnya cukup dengan obat ini, tapi obatnya dikasih yang lebih mahalkah, atau kemudian ternyata obatnya malah dijual kembali dan seterusnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti perlu kita pikirkan apa yang kita bisa berikan sumbangan ide, sumbangan solusi untuk BPJS Kesehatan. Next. Ini next, ya ini adalah efisiensi untuk resiko pada fasilitas kesehatan gitu ya. Bagaimana di fasilitas kesehatan nantinya di rumah sakit ya, karena dari konteks rumah sakit kan pengennya untung sebesar-besar mungkin gitu ya. Nah, dari BPJS kan pengennya biayanya seefisien mungkin gitu. Nah, jadi bagaimana nih nanti di dalam konteks
proses yang ada itu adalah sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang bukan mengada-ada, bukan markup, begitu ya, tapi ada sesuatu yang berdasarkan fakta yang nantinya ini yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, ini ruang-ruang problem yang ada di mana Bapak Ibu rekan-rekan bisa memikirkan solusinya gitu ya. Ini baru 12 gitu ya, kalau di website ada 20, ini saya potong karena kalau 20 kepanjangan. Yang 8 lainnya Bapak Ibu bisa lihat di website. Yang berikutnya ini adalah efisiensi dari resiko pemberi kerja gitu ya, karena pendapatan BPJS itu adalah dari iuran para pekerja di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana iuran itu bisa baik, benar, sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Nah, ini nanti ada kurang lebih 6 problem yang ada, yang Bapak Ibu rekan-rekan bisa pikirkan bagaimana kemudian menjawab dari problem ini. Oke, mungkin itu dari materi saya karena waktunya juga terbatas. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan kompetisi ini bisa dilihat di website. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu yang bekerja, profesional, ngajar, ataupun startup dan seterusnya, boleh ikut kegiatan ini gitu ya. Dan kemarin kebetulan juga istri saya walaupun bekerja juga ikut kompetisi di tahun lalu dan juga bisa jadi juara pertama di salah satu kategori hackathon tahun lalu. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Alex atas pemaparan yang sangat detail dan ini dalam. Semoga ini bisa jadi benar-benar bahan dasar buat para Alkatonian untuk bisa menyiapkan inovasinya ya Pak ya. Dan tentunya kami sudah menyiapkan, ada 3 pertanyaan terpilih nih yang akan kita diskusikan saat ini. Dan izin ada membacakan pertanyaannya Pak Alex ya. Baik. Ada pertanyaan pertama Pak, bagaimana batasan penggunaan AI learning dalam menggunakan data yang bersifat massal? Seperti yang kita tahu bahwa JKN banyak berhubungan dengan data dan riwayat kesehatan personal para penggunanya. Barangkali Pak Alex mau langsung dijawab? Iya, iya, terkait dengan data tadi ya, bahwa kita kan punya konteks UPDP di Indonesia gitu ya. Ini adalah selaras dengan undang-undang GDPR di Eropa gitu ya, di mana kita perlu melindungi data sensitif pasien, terutama yang di dalam konteks data-data pribadi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengolah data-data tersebut gitu ya. Nah, kita bisa lakukan namanya kita anonymize gitu ya. Jadi kita anonimkan supaya datanya tidak ikut kita olah menjadi informasi buat model dan seterusnya misalnya gitu ya. Nah, jadi namanya nanti mungkin kita anonimkan mungkin dengan inisial ataupun dan seterusnya gitu ya. Yang pada akhirnya ini tujuannya apa? Untuk kemudian menjaga privasi supaya data-data pribadi pasien itu tidak terproses yang pada akhirnya akan mengurangi resiko untuk kebocoran data pribadi gitu ya. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Pak Alex dan saya izin ada pertanyaan kedua juga nih Pak. AI memiliki potensi besar dalam pelayanan kesehatan. Menurut Bapak, layanan apa yang paling tepat untuk dikembangkan menggunakan AI di lingkungan BPJS Kesehatan? Mohon dijelaskan manfaat, keterbatasan, dan resiko penerapannya, Pak. Iya, tadi udah cukup banyak seringkali disebut gitu ya, salah satu problem yang ada gitu ya, yang saat ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya penting buat BPJS Kesehatan, itu adalah mengurangi fraud gitu ya. Nah, fraud itu kan terjadi di 3 level tadi gitu ya. Bagaimana fraud itu terjadi di dalam konteks peserta, ternyata data yang digunakan adalah data milik orang lain misalnya, itu adalah salah satu bentuk fraud juga gitu ya. Kemudian fraud di dalam konteks rumah sakit, jadi rumah sakit
meriksa orang, melaporkan ke BPJS, tapi orangnya nggak ada gitu ya. Nah ini jadi problem nih, dia meriksa hantu gitu ya, karena orangnya bukan orang yang beneran yang dia periksa gitu ya, tapi diklaim ke BPJS misalnya. Nah ini kan juga salah satu fraud juga gitu. Nah lalu fraud di dalam konteks kepesertaan gitu ya, bagaimana yang seharusnya mungkin bayar sekian, tapi bayarnya jadi sekian karena gaji ataupun jumlah dan seterusnya misalnya. Nah ini sesuatu hal yang saat ini penting dan menjadi perhatian besar buat BPJS Kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa katakanlah tadi membangun solusi terkait dengan fraud detection ini, tadi udah disebutkan juga di websitenya gitu ya. Di dalam kategori tadi ada macam-macam tuh use case fraud yang ada, di mana tiap-tiap use case fraud tadi tentu kita bisa berikan solusi-solusi bagaimana mengantisipasinya gitu ya. Nah, penting untuk kemudian menjadi pemahaman gitu ya. Intinya apa sih dari konteksnya BPJS? Intinya dari konteksnya BPJS adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan bagaimana melakukan efisiensi dari pembayaran yang dilakukan dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit gitu ya. Nah, karena banyak sekali case-case fraud dari rumah sakit memberikan laporan palsu dan seterusnya gitu ya, sehingga membayarkan yang bukan seharusnya dibayarkan dan seterusnya gitu. Jadi ini sesuatu yang penting signifikan untuk kemudian silakan Bapak Ibu berpikir, memberikan inovasi, memberikan ide supaya nanti ini sesuatu yang bisa membantu BPJS Kesehatan. Mungkin itu, Baik, Mas. terima kasih Pak Alex. Dan ini masih ada pertanyaan lagi nih. Dan ini kayaknya insya Allah pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga. Pak Alex, mengenai seberapa jauh AI ini diimplementasikan, apakah sampai ke fully autonomous atau tetap berupa HITL atau ada human in the loop di prosesnya? Iya, tadi sudah sempat saya sampaikan juga di paparan ya, bahwa tetap aja untuk keputusan-keputusan yang sifatnya itu penting, mempengaruhi hidup orang lain, atau sesuatu yang signifikan, itu AI tidak diperbolehkan untuk kemudian mengambil keputusan gitu ya. Jadi keputusannya harus terakhir di manusia. Ini sesuatu fenomena juga yang terjadi di luar sana gitu ya, di negara adidaya gitulah ya. Itu ada fenomena bagaimana riset yang ada di dalam konteks inovasi AI kan sudah sangat sangat canggih gitu ya. Dan mereka pengen bagaimana trigger tembakan itu bisa di-trigger oleh AI. Trigger tembakan itu kan mempengaruhi hidup manusia. Ketika ditembakkan manusianya mati kan gitu. Nah ini menjadi sesuatu diskusi yang panjang dan ya ada vendor AI yang kemudian menolak. Saya nggak mau, itu sesuatu yang tabu buat saya tidak mau untuk melakukan hal tersebut misalnya. Nah namun juga ada yang kemudian melakukannya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang perlu kemudian kita cermati bahwa hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita lakukan secara etika gitu ya. Nah, cuman kan itu urusannya mereka gitu, karena ya kita hanya remah rengginan gitu ya dibandingin apa yang ada di sana gitu. Tapi kalau kita boleh berpendapat bahwa ya human in the loop itu adalah sesuatu yang harus apabila itu mempengaruhi sesuatu kondisi yang nyata itu secara signifikan. Mungkin itu dari saya, Mas. Terima kasih. Boleh semuanya berikan tepuk tangan untuk Bapak Alex Budianto, dan sebelum benar-benar kita sudahi, Pak, barangkali ada closing statement sedikit buat teman-teman Alkatonian Ya, semua. ya jadi buat rekan-rekan Bapak Ibu gitu ya, yang mungkin masih mahasiswa, ini kesempatan untuk memberikan sumbangsih dan ide buat BPJS Kesehatan, buat Bapak Ibu yang bekerja secara profesional ataupun startup dan sebagainya gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan teknologi. Ini juga kesempatan buat Bapak Ibu untuk memberikan sumbangsih ide-ide buat BPJS Kesehatan yang nantinya harapannya ide-ide itu bisa benar-benar diimplementasikan di BPJS Kesehatan
yang harapannya bisa membantu negara ini menjadi lebih baik gitu ya dalam konteks layanan kesehatan. Mungkin itu, terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak Bapak Alex Budianto atas penjelasannya dan juga pemaparan dan hasil diskusinya dari pertanyaan yang sudah diberikan, dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh Hackathonian yang telah aktif mengirimkan pertanyaan melalui Slido atau bahkan di kolom Q&A box. Terima kasih banyak, dan buat teman-teman Hackathonian, apabila masih terdapat pertanyaan yang belum sempat dibahas, informasi lebih lanjut boleh diperoleh melalui kanal komunikasi resmi kami di Instagram @hackathon.bpjskesehatan, atau nanti teman-teman bisa langsung tanya di WhatsApp grup kita ya. Baik, Bapak, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu. Dan teman-teman, once again, Adam ingin memberitahukan bahwa hackathon terbuka untuk masyarakat umum dan tidak ada batasan usia. Peserta dapat mengikuti secara individu, perorangan, atau maksimal 3 orang kalau mau ikutnya secara grup. Ya. Dan once again, kalau mau daftar, registrasi bisa langsung ke website kami di healthcathon.bpjs-kesehatan.go.id, dan jangan lupa follow Instagram kami di @healthcathon.bpjskesehatan. So, silakan teman-teman Hackathonian bentuk tim dan siapkan inovasi terbaiknya untuk program JKN. Dan Adam coba bacakan juga ya persyaratan dan ketentuan Hackathon 2026. Yang pertama, peserta terbuka untuk masyarakat umum, kecuali pegawai BPJS Kesehatan. Peserta melakukan registrasi melalui form registrasi pada website resmi Hackathon 2026 di healthcathon.bpjs-kesehatan.go.id. Registrasi dibuka tepat di hari ini, 14 Agustus 2026 sampai 14 September 2026. Hackathon 2026 mengusung tema Detect Smarter, Protect JKN, Smarter Protection for a Stronger JKN, Efisiensi Risiko Program JKN. Dengan challenge utama, efisiensi risiko pada pelayanan kesehatan program JKN. Satu tim beranggotakan 1 sampai dengan 3 orang, dengan 1 orang diantaranya akan menjadi ketua tim. Peserta tidak boleh terlibat atau tergabung dengan lebih dari 1 tim, ya. Jadi setiap peserta tidak boleh tergabung dengan lebih dari 1 tim. Dan setiap tim hanya diperkenankan mengajukan 1 inovasi untuk dilombakan. Tim yang berhasil mendaftar akan mendapatkan user login untuk mengikuti tahapan kompetisi lebih lanjut. Ketua tim bertanggung jawab ketika dihubungi oleh penyelenggara. Peserta menjamin bahwa data yang didaftarkan saat registrasi adalah benar dan akurat. Peserta yang mendaftar di luar jadwal registrasi tidak dapat mengikuti rangkaian kegiatan Hackathon 2026. Peserta memahami bahwa kompetisi ini dilaksanakan secara hybrid, daring, dan luring, serta berkomitmen mengikuti seluruh kegiatan Hackathon 2026. Peserta menjamin bahwa proposal dan karya yang disubmit merupakan hasil karya asli tanpa melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun. Hasil karya yang diajukan tidak mengandung unsur sara atau menyinggung kelompok atau afiliasi lain, serta tidak melanggar hukum di Indonesia. Solusi yang dikembangkan harus menghormati prinsip perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi. Peserta dilarang menggunakan data peserta JKN yang sebenarnya tanpa izin resmi dari penyelenggara. Panitia berhak mendiskualifikasi atau melakukan pengurangan nilai terhadap peserta yang melakukan kecurangan selama proses kompetisi. Peserta mengizinkan BPJS Kesehatan untuk merekam dan mengambil gambar selama rangkaian acara yang akan digunakan untuk
publikasi, dan kegiatan promosi di media apapun. Jika peserta melakukan pemalsuan identitas, panitia berhak mendiskualifikasi peserta atau tidak membayar hadiah apabila peserta tersebut adalah pemenang. Nilai atau scoring atas proposal bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan kepada peserta, kecuali untuk proposal yang sudah mencapai tahap grand final. Syarat dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu bila dibutuhkan dan akan diinformasikan secara berkala. Nah, itu tadi ya untuk beberapa persyaratan, dan teman-teman sekali lagi bisa dicek lagi melalui website resmi kita di hackathon.bpjs-kesehatan.go.id, dan jangan lupa follow sekarang, buka Instagramnya dan follow Instagram @hackathon.bpjs-kesehatan ya. Dan apabila teman-teman butuh informasi lebih lanjut dan segera ya, boleh hubungi helpdesk kami di WhatsApp di 0858 3771 6188. Sekali lagi boleh dicatat 0858 3771 6188. So, bagi peserta yang telah melakukan registrasi, panitia juga menyediakan grup WhatsApp sebagai salah satu kanal informasi selama rangkaian kompetisi. Dan pastikan nomor WhatsApp Hackathonian digunakan untuk melakukan registrasi terhubung dengan WhatsApp ya. Nah, sebelum kita tutup acara kita, sekarang saatnya kita melihat siapa saja Hackathonian yang menyimak seluruh rangkaian acara dari awal hingga detik ini ya. So, kita akan memasuki sesi kuis. Nah, kuis kita di sore hari ini menggunakan Kahoot. Silakan buka handphonenya, boleh di-scan QR code-nya, atau boleh langsung masuk ke website di Kahoot. Ya, teman-teman. Kita akan perlihatkan terlebih dahulu. Teman-teman silakan buka website Kahoot dan masukkan nomor kodenya di 578577 ya. Sudah ada satu peserta. Ada Gabiuna, Dimi, Amin. Nah, teman-teman silakan mau QR code atau langsung ke buka aplikasi Kahoot atau website Kahoot dan masukkan PIN-nya adalah 578577. Wih, sudah masuk semua ya. Dan mohon maaf, ini hanya untuk teman-teman yang mengikuti webinar di Zoom meeting. Teman-teman YouTube, maaf ya. Dan pastinya ini adalah kuis yang diperuntukkan untuk para Hackathonian, peserta Hackathon 2026. Dan untuk internal BPJS Kesehatan, mohon tidak mengikuti Kahoot-nya ya. Kalau sesuatu boleh. Tapi kalau ikutan dan menang, akan kita didiskualifikasi. Dan hadiahnya akan saya ambil alih. Oke, apakah sudah masuk semuanya? Boleh izin panitia diberitahu sudah berapa peserta kah? Nah, atau teman-teman bisa buka di kolom chat, sudah ada link Kahoot-nya, www.kahoot.it, dan masukkan PIN 578577, dan sudah ada lebih dari 40 peserta yang join, ya. Ini ada hadiahnya, teman-teman, tenang. Jangan-jangan nggak mau ikutan gara-gara, buat ngetes. Enggak, kita mau ngetes dan pengen lihat orang-orang Hackathonian yang sudah menyimak dengan seksama, akan kita berikan penghargaan tentunya, ya. Wih. Hadiahnya mau di-spill nggak? Hadiahnya berupa uang tunai. Bukan uang tunai ya. E-money. Wih, silakan teman-teman. Kita lihat. Nah. Kita buka 1 menit lagi ya. Baik, sudah berapa peserta kah? Dan jangan lupa nanti di akhir kalau sudah ada 3 pemenang, silakan screenshot hasilnya di handphone masing-masing ya, bukan screenshot layar teman-teman saat ini ya, bukan layar Zoom atau layar YouTube, tapi screenshot layar handphone teman-teman yang menang sebagai bukti nanti bahwa memang Hackathonian lah yang menang ya. Silakan. Kita melihat.
Masih ada 30 detik lagi sebelum kita benar-benar mulai. Baik. Apakah sudah semuanya? Boleh kita... Betul, betul. Boleh informasikan apakah sudah semua peserta? Kalau di Zoom Meeting ada sekitar 150-120 peserta. Oke. Oke, apakah semuanya sudah lengkap kah? Baik, kita akan mulai bersama-sama. Kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur dari 100. Oh, enggak, kepanjangan ya. Baik, 3, 2, 1. Oh, tenang. Teman-teman, nanti akan saya bacakan juga pertanyaannya dan jawabannya ada di handphone layar teman-teman ya, pilihannya. Siap? 3, 2, 1. Kita mulai. Ulang, 3, 2, dan 1. Pertanyaan pertama adalah, apa tema Hackathon 2026? Silakan. Wah, ini MC boleh ikutan nggak? Ayo. Tapi itu ada di depan ya sebenarnya. Kalau salah kebangetan. Dan, wih, betul. Jawabannya adalah yang warna biru. Betul ya? Detect Smarter Protect JKN. Baik. Wah, Vito selamat ya. Teman-temannya lain jangan mau kalah. Ingat ini hanya untuk teman-teman webinar. Para panitia, panitia internal BPJS Kesehatan mohon direm ya ketika mengisi jawabannya. Oke? Siap, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Registrasi Hackathon 2026 dibuka mulai tanggal berapa? Kalau nggak tahu, parah sih. Parah. Ini kita juga cepat-cepatannya, guys, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanggal berapa? Betul, hari ini. Ya, 14 Agustus 2026. Ada yang jawabannya salah. Wah, kebangetan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Siap, kita akan lanjut di pertanyaan ketiga. Oh, kita lihat. Bapak Suryadi, selamat. Mas Vito tergeser oleh Bapak Suryadi. Russell Hafiz boleh nggak bisa ikutan? Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah maksimal anggota dalam satu tim? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Ini kalau salah juga kebangetan sih, parah. Masih ada 10 detik. Ini selain menjawab dengan benar, harus menjawab dengan tepat dan cepat. Cepat dan tepat, teman-teman ya. So, jawabannya ada berapa? Betul, 3 orang. Masih ada yang jawab 4 dan 5. Parah. Parah sih. Kita lihat siapakah yang menduduki tingkat pertama ke Pak Suryadi. Pak Suryadi tidak tergoyahkan. Mas Vito makin mundur ke belakang. Hati-hati. Oksihita sudah masuk ke peringkat kedua. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Setelah tim mendaftar, mereka akan mendapatkan akses apa nih? Akses database JKN kah? Atau user login kah? Atau akses ke ruang hackathon langsung? Atau sertifikat partisipasi? Ayo. Kalau teman-teman yang sudah daftar juga pasti sudah langsung tahu ya. Apakah mendapatkan akses apa nih setelah mendaftar? Betul. Akses user login untuk mengikuti tahapan kompetisi. Dan siapakah
Pak Suryadi masih berada tingkat pertama dan Mas Vito tidak ingin kalah. Russell Hafiz mohon tidak ikutan. Jangan-jangan Russell Hafiz adalah peserta yang pakai nama Russell Hafiz. Oke, pertanyaan kelima ya. Ada berapa kategori lomba di Hackathon 2026? 2, 4, 3, atau 5? Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ya, jawabannya adalah 3. Masih ada yang jawab 4, 9. Wah, terlalu. Mas Vito kembali tidak ingin singgasananya tergantikan oleh Pak Suryadi. Mas Johannes menduduki peringkat kedua. Kita lanjut ya ke pertanyaan ke-6. Siap-siap, berapa tahapan kompetisi yang harus dilewati dari awal sampai pengumuman pemenang? Dari awal sampai pengumuman pemenang. Kita lihat nih. Ya. Apakah 5, 6, 7, atau 8? Dari awal sampai pengumuman. Dan jawabannya adalah betul. 7 tahap. Ada yang jawab 5 ya. Mas Vito, Mas Yohanes, dan Pak Suryadi tetap berada di posisinya. Russell Hafiz tidak mau mundurkah? Pertanyaan ke-7 ya. Silakan. Apa metode pelaksanaan Hackathon 2026? Apakah luring, daring, hybrid, atau rebahan di rumah? Bisa ya kita ikut lombanya sambil rebahan? Harusnya sih bisa. 5, 4, 3, 2, dan 1. Betul, jawabannya adalah hybrid. Untung nggak ada yang jawab rebahan ya. Kita lihat posisinya apakah berubah, bergeser? Tidak, teman-teman. Silakan ya teman-teman yang lain semangat. Harus langsung gercep ngejawabnya ya. Bisa memindahkan posisi 3 tim. Tim, terserah, yang penting daftar. Hanya 1 tim. Kalau bisa mas sebanyak-banyaknya ya. Dan kita kan mau ide banyak nih. Kita tuangkan dalam tim. Ini 6 orang. Pak Suri menggeser Mas Vito tetap berada di posisinya. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa challenge utama? Membangun rumah sakit digital kah? Efisiensi risiko pelayanan kesehatan program JKN kah? Membuat aplikasi jadwal dokter kah? Atau mengurangi antrian di vaskes? Oke, mengurangi antrian, oke. Program JKN, ini keren nih. Apa yang ngurangin? Ngikutin saya ya. Pertanyaan terakhir, apakah Mas Vito, Mas Suryadi, dan Mas Johannes bisa menjadi pemenang? Melalui mana peserta melakukan registrasi? Apakah email ke BPJS Kesehatan, ke WhatsApp ke nomor helpdesk, atau ke website resmi di hackathon.bpjs-kesehatan.go.id, atau datang langsung ke kantor BPJS? Karena kalau datang langsung itu niat banget lomba sampai datang langsung ke kantor BPJS. Dan tidak perlu datang karena harus pakai website resmi. Dan saatnya kita melihat siapa yang menang. Juara ketiga diraih oleh Pak Johannes. Juara kedua diraih oleh Pak Suryadi. Dan yang pertama adalah Mas atau Mbak Vito. M Vito, M-nya adalah Mas. Silakan Mas Vito, Mas Suryadi, dan Mas Johannes boleh di screenshot di HP-nya. Bukan ini ya, bukan screenshot yang ini. Tapi screenshot bahwa teman-teman adalah
pemilik akun Vito, Suryadi, dan Johanna. Ya, selamat untuk para pemenang. Nanti setelah di screenshot, silakan dikonfirmasi ke Instagram kami, DM di healthkaton.bpjs Kesehatan untuk bisa mengambil hadiahnya. Hadiah akan kita tunggu selama 24 jam ya. Kalau tidak ada konfirmasi, hadiah akan dibagikan kepada MC. Selamat, dan buat teman-teman yang sudah mengikuti kuis Satri, semoga bisa teriakan jika tidak menang di Kahoot, nanti lomba hackathon benerannya ya. Dan once again, kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara launching BPJS Kesehatan Hackathon 2026. Once again, Hackathon menjadi ruang bagi talenta-talenta Indonesia untuk mempertemukan masalah nyata, ide, teknologi, dan kolaborasi menjadi sebuah solusi. Registrasi kembali sudah dibuka langsung ke website resmi kita di healthkathon.bpjs-kesehatan.go.id. Dan pastikan teman-teman menjadi bagian dari solusi. Dan ingat, Hackathon 2026, Detect Smarter, Protect JKN, Smarter Protection for a Stronger JKN, Efisiensi Risiko Program JKN. Dan sekali lagi, follow Instagram kita ya di @hackathon.bpjs-kesehatan. Saya Adam Anditra, mewakili seluruh peserta dan panitia, mengucapkan terima kasih kepada Hackathonian yang sudah hadir. Sampai berjumpa di rangkaian Hackathon 2026 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Recording stopped.